Halo Sobat Traveler, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jadi kali ini saya akan kembali menyeberang ke Bali lewat penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Nah, gimana prosedur saat ini dan berapa biaya penyeberangan saat ini? Yuk ikutin terus sampai habis ya. Oke, jadi saat ini saya sudah berada di Banyuwangi dan beberapa saat lagi akan masuk ke area pelabuhan. Untuk membeli tiket kapal ada dua macam cara ya. Yang pertama, membeli di aplikasi resmi milik pelayanan kapal feri, yaitu aplikasi Ferisi. Dan yang kedua, dengan membeli di loket di seputaran pelabuhan. Jadi ada banyak loket swasta yang menjual di seputaran pelabuhan. Tapi harganya pasti lebih mahal ya, antara 5-10 ribu rupiah di markupnya. Tapi karena saya malas install aplikasi Ferisi, jadi saya langsung beli saja di depan pelabuhan nanti. Dan kita lihat berapa sih harga resminya dan berapa biaya tambahannya. Oke, ikutin terus ya. Oke, jadi saya parkir di sini dulu untuk kemudian masuk ke dalam pelabuhan untuk mencari tiket. Oke, jadi saya sekarang masuk ya ke dalamnya pelabuhan. Di sini ada beberapa loket ya. Jadi saya ambil yang paling depan saja. Sebetulnya di kiri juga ada ya loketnya. Nah, kita ke sini saja. Oke, jadi saya sudah beli tiket ya tadi. Harga tiket mobil adalah 200.000. Yang dihitung hanya kendaraannya saja, sedangkan penumpang sudah termasuk. Sedangkan untuk pejalan kaki 10.000 rupiah dan untuk sepeda motor 30.000 rupiah. Tapi tadi ada biaya tambahan ya, biaya tambahan admin 8.000 rupiah saja. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ya. Jadi kita lihat prosedurnya bagaimana. Ternyata di loket ini hanya bayar biaya administrasi pelabuhan 2.000 rupiah saja. Jadi semacam biaya parkir masuk pelabuhan 2.000 rupiah saja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kapal. Seperti biasa, kita harus ngikutin ini ya, arah petugas, jadi agar kita tidak tersesat. Kita ikutin arah petugas di mana mobil harus masuk ke kapal. Rupanya ini sudah memasuki bulan liburan ya, jadi sudah lumayan macet, sudah mulai banyak orang berangkat ke Bali. Tapi untung masih ini ya, masih cepat ya. Kalau misalkan kadang bisa sampai berjam-jam, dan ini kita langsung masuk meskipun masuknya menyendat-nyendat ya. Nah, ini akhirnya kita berhasil masuk ya. Jadi portal ini adalah portal terakhir, dimana sebelum masuk kapal kita scan barcode dulu. Jadi etiket yang kita dapat kita scan, kemudian portal membuka dan kita langsung masuk ke kapal. Wah, kapalnya ternyata full ya. Jadi kita sudah nyaris tidak mendapat tempat. Jadi kita masih beruntung bisa masuk ke kapal. Cuman ini sekarang petugas sedang menata ya. Jadi makanya tadi kenapa kita agak lama menunggunya. Jadi ini betul-betul kita sudah terakhir ya.
Jadi sekitar 3 atau 4 mobil lagi, kemudian kapal akan ditutup dan berangkat. Jadi kita termasuk salah satu mobil yang terakhir. Nah, sekarang kapal sudah berangkat ya. Jadi sekarang kita lihat gimana suasana kapal ya. Jadi ini tempat duduk ya. Jadi para penumpang bisa santai, bisa duduk di sini. Ada juga kalau misalkan mau makan atau lapar, ini juga ada kafetaria, biasanya jual ini ya, mie instan, roti gitu, atau minuman-minuman. Oke, sekarang kita coba keliling ya. Cuman di dalam itu agak panas, jadi banyak orang yang lebih suka di luar. Di luar itu lebih kena angin ya, jadi suasananya lebih enak, bisa lihat pemandangan juga. Akhirnya kapal merapat ya teman. Jadi sekarang kita antri keluar, dan setelah ini kita lihat apa yang diperiksa di Bali, apakah masih sama seperti video-video kita yang lalu, apakah ada yang berubah. Ternyata masih tetap ya. Jadi ini kita oleh polisi diperiksa SIM dan STNK. Jadi bagi kalian kendaraan bermotor yang tidak membawa SIM atau STNK, jangan coba-coba ya masuk ke Bali. Bisa disuruh kembali atau ditolak. Oke, sekarang kita lihat lagi apakah masih ada pemeriksaan lagi. Dan ini adalah pemeriksaan KTP ya. Jadi semua penumpang dewasa maksudnya ya, harus menunjukkan KTP agar bisa masuk ke Bali. Dan rasanya ini adalah pemeriksaan terakhir ya. Jadi dibandingkan dengan saat pandemi, yang hilang adalah pemeriksaan vaksin ya. Kalau dulu sebelum KTP itu masih ada pemeriksaan vaksin, sekarang pemeriksaan vaksin sudah tidak ada. Nah, sekarang kita cek apakah ini langsung keluar ke pelabuhan. Yuk ditunggu terus. Dan ternyata ini ada terakhir ya. Jadi retribusi pelabuhan Rp2.000. Jadi sama seperti pada saat tadi kita masuk di pelabuhan Ketapang, jadi Rp2.000. Dan ini resmi ya, jadi ada kartisnya resmi begitu. Oke, jadi sekarang kita sudah keluar pelabuhan, dan kalian bisa tahu kira-kira apa saja yang dibutuhkan dan harus dipersiapkan sebelum masuk ke pelabuhan untuk melakukan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam traveling.